Iki lakon apa neh to Pak Prabowo iki lho. Iso barcode malah diblokir karo ngisor-ngisor amung ini iki butuh nyambet gawe Pak ngisi solar iki ora kok dimaling. Viral nih guys, mau tahu nggak guys? Ketua Ombudsman yang baru dilantik 1 minggu guys, sudah ditangkap guys. Baru seminggu pelantikan, diduga suap nikel guys, 1,5 M. Aduh, muka pejabat Indonesia ini guys, 1 minggu dilantik jadi ketua ditangkap. Aduh, repot. Iki lakon apa neh to Pak Prabowo iki lho. Iso barcode malah diblokir karo ngisor-ngisor amung ini iki butuh nyambet gawe Pak ngisi solar iki ora kok dimaling. Nyambet gawe nggih mbayari pajak nggih mbayari kowe barang iki lho Pak. Kowe lek dibayari pajak saka ngene-ngene iki ya ora madang. Iso kuwi kok pejabat-pejabat ngisormu lho ora ngene-ngene iki mbayar pajak ora nguntal ora mbadok anake kliren bongko paling kok iso. Iki jan pemerintah kok piye iki Pak ngisi solar ora iso iki lho. Dadak dibayar kok tae ngasu ngene iki terus blokir. Ora iso ngisi ngene iki. Ini lakonmu ki lakon apa neh lho Pak iki. Sampeyan dipilih jadi presiden kok sing pinter ngono lho. Aja ngomong blek-bleku saya akan majukan Indonesia maju ndiase kuwi. Rakyat mah tele-tele ngene maju. Sing tenanan Pak dadi presiden, sok mben dipilih neh. Ngene iki wis gah milih aku sok mben. Gah. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang saya cintai dan saya banggakan, dan semoga Bapak panjang umur, sehat selalu untuk memimpin bangsa ini lebih baik dan lebih maju sesuai dengan cita-cita para pahlawan kita. Bapak Presiden yang terhormat, saya adalah salah satu ketua umum relawan pemenangan Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Namun saya tidak menuntut apapun, walaupun saya berjuang dengan menggunakan dana pribadi saya sendiri. Dan dokumentasi serta kegiatan yang saya dokumentasikan, saya simpan dengan baik. Namun di perkembangan ketika Bapak jadi presiden, banyak sekali hal-hal yang mengganjal dan hal-hal yang kurang cocok dan kurang pas Bapak lakukan. Bapak Presiden yang terhormat, bahwa putra-putri bangsa Indonesia ini banyak sekali yang memiliki potensi dan memiliki cara berpikir yang cerdas untuk memajukan bangsa dan negara ini. Karena banyak juga anak-anak bangsa yang sekolah di luar dan kembali ke Indonesia untuk bagaimana bangsa Indonesia ini lebih maju daripada sekarang. Namun Bapak Presiden yang terhormat, bahwa para jenderal TNI maupun Polri ketika dia duduk di pemerintahan, ketika dia masih berdinas di TNI dan Polri, mereka sudah mendapatkan kehidupan yang layak dan sudah mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada rakyat-rakyat lainnya, dan sudah mendapatkan fasilitas dari negara ketika mereka menjabat sebagai Panglima Kodam, mungkin jabatan yang setingkat, ya, Kasat, Panglima TNI, Wakasat, ya, dan mereka juga dapat jabatan di Mabes TNI. Begitupun dengan Kepolisian Republik Indonesia, para jenderalnya mungkin pernah menjadi Kapolda, ya, pernah menjadi pejabat-pejabat tinggi di Mabes Polri. Ya, mereka mungkin sudah menikmati Pak, ya, hasil dari karirnya dan hidupnya lebih layak dari kebanyakan rakyat Indonesia. Namun Pak, kenapa ketika mereka sudah pensiun, ya, mereka menempati jabatan-jabatan kembali, ya, di tempat jabatan-jabatan sipil yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah mereka kurang mendapatkan kebahagiaan, atau mereka memang kurang kaya dan harus dibikin kaya kembali, ya, sehingga ada kecemburuan sosial sebagai rakyat Indonesia yang sama sekali belum menikmati apa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi alhamdulillah saya pribadi Pak sudah menikmati apa yang ada di Republik Indonesia ini. Namun banyak sekali keluh-keluhan, ya, dari
anak-anak bangsa, Pak, bahwa para purnawirawan jenderal tersebut, Pak, semuanya sudah hidup layak, Pak. Kenapa harus diberikan lagi jabatan-jabatan yang strategis, jabatan-jabatan yang menduduki jabatan yang cukup bergengsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Pak? Apakah mereka ini orang-orang yang spesial, atau mungkin mereka ini adalah orang-orang yang terpilih daripada orang-orang yang saat ini belum pernah Bapak pilih? Apakah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak ada anak-anak bangsa yang lebih baik daripada mereka, Pak? Bukankah mereka sudah mengabdi kepada bangsa dan negara ini sudah selesai, Pak? Ketika mereka sudah selesai, seharusnya mereka biarlah ya menjadi purnawirawan TNI, hidup dengan keluarganya, anak cucunya, untuk menikmati hari tuanya. Jangan lagi diberikan kesibukan, Pak, karena masih banyak anak-anak muda yang punya potensi untuk menduduki jabatan-jabatan strategi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, biar negara ini lebih maju secara pemikiran dan ideologinya. Dan biarkanlah ASN-ASN yang sekarang berada ya di kementerian-kementerian atau di badan-badan ya setingkat kementerian, biarkan mereka berkarir, Pak, menduduki jabatannya, karena walau bagaimanapun mereka meniti karir dari nol di kementerian atau badan tersebut, Pak. Jangan menempatkan purnawirawan yang sudah selesai dengan masa tugasnya, Pak. Apakah mereka kurang, Pak, secara ekonomi? Ini saran saya, Pak, sebagai yang cinta terhadap Bapak, sayang terhadap Bapak, dan saya ikut orang yang berjuang selama ini dan tidak pernah meminta apapun dari Bapak ketika Bapak jadi presiden. Salam hormat dari saya, Ketua Umum Balat Gibran dan Ketua Umum Raja Wali Garda Pemuda Indonesia, Daniel. Halo guys, nih lihat ya guys, ada lagi yang mau gaji UMR aja harus pakai SKCK. Ini mantan narapidana dijadiin pejabat, dijadiin menteri guys. Kayak kekurangan orang. Padahal sih jutaan rakyat Indonesia, bahkan banyak yang pinter-pinter. Kenapa harus narapidana yang dijadiin pejabatnya? Saya nggak ngeklaim semua narapidana jelek ya, cuman kalau manusia rakus kayak dia, kenapa harus mesti dikasih kesempatan lagi gitu? Oke? Kayaknya cuma terjadi di negara kita Indonesia, ketika terjadi bencana ada warganya yang dipersiapkan untuk dikorbankan, menjadi korban dan layak jadi korban. Dengar omongan Menteri P3A, PPPA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beliau bilang, menteri loh ini yang bilang, beliau bilang disiapkan gerbong, ujungnya laki-laki, tengahnya perempuan. Seolah-olah mau bilang laki-laki layak buat jadi korban. Ketika terjadi bencana, laki-laki duluan yang jadi korban. Sekelas menteri loh itu, melakukan mitigasi bencana bukan untuk menyelamatkan warganya, tapi mempersiapkan siapa yang boleh jadi korban. Nggak ngenes itu kita sebagai warga punya menteri kayak gitu. Apa nggak ngeri, bos? Menteri P3A, Dokteranda Haja Arifatul Khairi Fauzi, ngomongnya kayak gitu. Sekelas menteri, kecewa, bikin malu, yakin. Itu mah bukan solusi, Bu Menteri, itu mah cuma menukar korban. Emang boleh ya ketika ada bencana, korban dipilih siapa yang boleh dikorbankan, siapa yang layak jadi korban, walaupun dalam hal ini ada laki-laki. Laki-laki layak jadi korban, kata Bu Menteri, siap-siap kalian laki-laki, siap-siap itu. Tuh menteri kalian, Menteri P3A kayak gitu. Bikin malu.